Ya pemirsa, lalu seberapa besar pengaruh hilangnya beberapa status di Facebook Peggy dalam pembuktian di persidangan nanti? Ya, dan apa yang melatar belakangi keyakinan penasihat hukum Peggy ini untuk melaporkan kasus ini ke Propam Polri? Kita akan bahas langsung bersama kuasa hukum Peggy Setiawan, ada Tony RM, dan juga praktisi hukum Rasman Arief Nasution. Assalamualaikum, selamat pagi, Bung Tony dan Bung Rasman, apa kabar? Pagi, Bung Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Bung Tony, sudah terhubung bersama kami? Bung Tony? Iya. Kita akan terhubung sebentar, Bung Rasman juga terhubung dengan Bung Tony RM selaku kuasa hukum dari Peggy. Ya, ini kita kan akan membahas terlebih dahulu dengan Bung Rasman mungkin ya. Bung Rasman, Anda melihat atau mengetahui bahwa kemarin kuasa hukum Peggy, Tony RM ini datang ke Propam gitu ya, untuk melaporkan adanya beberapa status Peggy yang hilang di Facebook Peggy. Nah, menurut Anda seperti apa ini? Apakah status Peggy yang hilang ini cukup penting gitu sehingga dilaporkan oleh kuasa hukumnya? Baik, Bung Rasman. Baik, terima kasih. Saya ingin jelaskan bahwa terkait dengan Facebook yang disita oleh penyidik Polda Jawa Barat di Bandung, itu adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Seseorang yang diduga melakukan tindakan kriminal dan mencari jejak rekam atau jejak digital dari seseorang, tidak saja Peggy tapi juga orang lain. Kalau dia sudah disita, maka barang itu beralih kepemilikannya menjadi hak milik dari penyita. Automatically yang disita itu tidak bisa lagi dibuka. Jadi bukan hilang, justru disimpan semua dokumen yang ada di situ. Kalau dicermati dari awal di beberapa TV, saya sudah sampaikan bahwa akun Facebook milik Peggy Setiawan alias Peggy Peron, versi penyidik Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan. Jadi kita nggak usah berdebat di situ lagi. Maka dokumen yang ditemukan di situ secara saintifik adalah milik Peggy Setiawan. Dan ketika itu dikonfirmasi kepada Peggy Setiawan, maka kepada penyidik dia mengatakan bahwa itu milik dia. Itu poin satu. Poin yang kedua, bahwa penyidik sudah menemukan indikasi dari percakapan Facebook dimaksud. Bahkan kalau saya secara jujur katakan hari ini bahwa saudara Peggy Setiawan justru menurut saya para pengacaranya harus sudah lebih cermat, harus lebih berupaya agar Prapit itu bisa dibuktikan bahwa status tersangka dari Peggy Setiawan bisa lolos. Kenapa? Karena untuk memperkuat dasar bagi polisi melihat rangkaian peristiwa hukum yang terjadi, maka pilihannya adalah salah satunya menyita akun Instagram atau akun Facebook dari saudara Peggy Setiawan. Ya, Bung Rasman. Jadi itu bukan dihilangkan ya, itu saya sudah konfirmasi tadi malam kepada penyidik. Ya. Maaf dalam hal ini ya katakanlah orang Polda Jabar bahwa itu bukan disita, tapi diamankan, begitu. Ya. Diamankan. Apakah mengamankan Facebook itu dengan cara seperti itu? Artinya menghilangkan beberapa status dari Peggy yang kita bisa bilang nantinya dapat meringankan Peggy begitu, karena ini menjadi bagian alibi bahwa saat kejadian Peggy berada di Bandung sesuai dengan tanggal di status Facebook tersebut. Yang bilang
itu dihilangkan siapa? Saya sudah tanya, tidak ada yang dihilangkan. Yang ada diamankan. Otomatis Facebook dimaksud, kalau sudah jadi barang bukti dan disita oleh penyidik, maka tidak bisa lagi dibuka, tidak bisa lagi dioperasionalkan. Dan kewajiban dari seorang tersangka untuk memberitahu apa password dari Facebook dimaksud. Kesana arahnya gitu, jangan jadi bias lagi. Itu 1 poin. 2 poin. Poin ketiga, kita tidak usah lagi mempersoalkan, misalnya, Pak Kapolri, apa status hukum Pak Rudiana? Pertanyaan saudara Tony atau adik saya Tony. Saya beritahu bahwa Kadif Humas Mabes Polri, Pak Irjen Pol Sandi, itu sudah mengatakan bahwa hasil pemeriksaan Irwasum, hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri dinyatakan bahwa saudara Rudiana tidak melanggar etik dalam hal kasus. Bung Rasman, kami tahan terlebih dahulu untuk menyapa kembali ada Bung Tony RM selaku kuasa hukum dari Peggy. Selamat pagi, Bung Tony. Pagi, Bung Tony. Pagi. Ya, Bung Tony, menurut Anda, kenapa Anda kemarin sangat meyakini bahwa status Peggy di Facebook ini memang dihilangkan oleh penyidik sehingga Anda datang ke Kadif Propam? Ya, dan apakah Anda meyakini begitu? Apakah status-status yang benar-benar dihilangkan ini seluruhnya yang memperkuat alibi Peggy ya, bahwa dia berada di Bandung dan tidak berada di Cirebon pada saat kasus itu? Terima kasih. Pertama, saya meluruskan pernyataan Bung Rasman bahwa akun Facebook kalau sudah disita penyidik itu beralih kepemilikannya kepada penyidik. Itu tidak benar. Dari mana dasarnya seperti itu? Kita ambil contoh, barang bukti yang disita, yang diduga digunakan untuk kejahatan, ataupun barang bukti atau bisa untuk menelusuri suatu terangnya peristiwa pidana, maka ketika putusan pengadilan itu ada dua. Pertama, jika barang bukti itu putusan hakimnya dikembalikan kepada orang pemiliknya, dari mana dia disita, maka dikembalikan. Kedua, jika benar-benar barang bukti itu digunakan untuk melakukan tindak pidana, jika putusannya dirampas oleh negara, dimusnahkan, maka tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Artinya bukan haknya beralih kepada penyidik, itu. Kemudian kedua, kenapa kami melaporkan atau mengadukan tentang hilangnya postingan Facebook Peggy Setiawan kepada Propam? Karena awalnya postingan itu ada. Jadi sejak pertama kali ditangkap, orang masyarakat tidak tahu kalau DPO itu kemudian yang ditangkap adalah Peggy Setiawan. Tetapi setelah 21 Mei Peggy Setiawan ditangkap, netizen itu mencari akun Facebook Peggy Setiawan, lalu ketemu. Beramai-ramai netizen itu men-screenshot atau memfoto layar postingan-postingan Peggy Setiawan. Bahkan muncul dari netizen dulu, diantaranya Peggy Setiawan berada di Bandung, on the way Bandung, dan seterusnya. Dari 12 Agustus sampai 24 Agustus itu posisinya menandakan di Bandung. Setelah ramai, akun Facebook itu kemudian hilang. Ya. Setelah ini bisa saya jawab nggak? Mei 2024, saya menanyakan dalam satu stasiun televisi acara di iNews, ini penyidik harus menjelaskan kenapa akun Facebook ini hilang. Ini bisa saya jawab nggak? Kemudian tidak lama. Sebentar, kita kasih kesempatan lebih dahulu. Akun Facebook itu. Setelah muncul lagi, postingan-postinganlah yang hilang. Padahal postingan itu penting bagi kami. Maka ketika melihat postingan-postingan itu hilang, yang awalnya ada, kami mempertanyakan. Karena buntu, tidak ada jawaban dari penyidik, hanya menyatakan bahwa itu disita. Sebelum Bapak Kadif Humas mengumumkan disita, saya sudah menanyakan dulu kepada penyidik, tapi jawabannya hanya ngomong disita, tanpa menjelaskan, ini diamankan, apa segala macam. Baik, saya jawab ya. Silakan Bung Rasman.
Saya mohon maaf ini ya Dinda Tonia, kita itu jangan memberi statement yang sesat dan menyesatkan gitu ya. Tidak usah ngajari begitu. Anda tanggapi saja. Nggak usah ngajari saya. Anda iya, bukan statementnya tidak menyudutkan. Begini ya. Tanggapi saja. Saya tidak menyudutkan. Yang saya katakan. Tanggapi saja udah, nggak usah ngajari saya. Iya, tidak boleh sesat. Ya harus saya ajari dong kalau kau tidak lurus. Ya, baik, silakan Bung Rasman. Kalau Anda tidak lurus, bagaimana saya tidak ajari Anda? Ya, Anda jangan sesat dan menyesatkan. Ya, dengar ya, saya nggak perlu berteori menjelaskan kepada Anda. Mungkin jam terbangnya perlu diperbanyak dulu ini Tony. Begini. Tanggapi saja. Yang perlu sekarang saya sampaikan adalah, dengar baik-baik dulu. Terkait dengan barang media sosial, apakah Instagram, apakah Facebook, apakah WhatsApp, kalau itu terkait dengan dugaan tindak pidana, penyidik berhak untuk menahan atau menyita akun dimaksud. Contoh, kok susah-susah amat? Contoh, akun dari Denis Cariesta yang saya laporkan di Polda Sumatera Utara. Tersangka disita, Bapak. Kalau sudah disita, seluruh dokumen yang ada di dalam, polisi berhak untuk meng-cross-check yang terkait dengan peristiwa yang disangkakan kepada si tersangka di mana akun media sosialnya disita. Jadi itu adalah hak yang harus dilakukan. Kenapa? Karena dalam KUHP diatur 5 alat bukti itu, salah satunya adalah petunjuk. Dari petunjuk itulah penyidik diduga menemukan. Jadi penyidik tidak punya kewajiban menjelaskan kepada kuasa hukumnya, kepada si tersangka, oh ini dasarnya enggak. Itu nanti dibawa ke pengadilan. Pengadilan bukan objeknya di pra-peradilan. Pra-peradilan, kalian jangan salah. Prapit itu bicara administratif tentang benar tidak penetapan tersangka dari seorang klien. Kalau bicara materi, itu adanya di pengadilan. Itu adalah satu SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. Itu nggak bisa belok-belok. Poin. Kemudian siapa lagi? Klien-klien saya, Lira Firna, artis. Itu juga disita. Padahal dalam proses persidangan yang saya bela di Pengadilan Negeri Bekasi, bebas murni yang bersangkutan. Tapi ketika dia menjadi tersangka, itu akun Facebook, akun Instagram, WhatsApp yang terkait dengan peristiwa hukum yang diduga oleh penyidik, maka penyidik berhak untuk melakukan penyitaan. Kalau sudah disita, tidak boleh itu lagi dioperasikan. Contoh yang ketiga, saudara Richard Lee, mungkin saudara tahu. Richard Lee itu disita akunnya, dia diam-diam bekerja sama dengan salah seorang staf dia yang bernama Hans Pranata, mereka bobol melalui bisnis suite. Akhirnya ditangkap kedua-duanya. Ini adalah, ya kalau saya sebut dalam teori hukum, yang disebut dengan jurisprudensi kalau putusan hakim. Tapi dalam teori penerapan, itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Jadi bukan dihilangkan, bukan dihapus. Saya sudah komunikasi dengan... Baik, kita kembali ke Bung Tony ya. Itu kita amankan, begitu. Baik, Bung Tony. Bung Tony, akun Facebook sudah... Sepakat. Ya, akun Facebook sudah disita Bung Tony. Tapi seberapa yakin Anda bahwa nanti di pra-peradilan bahwa backup file yang Anda punya ini terkait status-status Peggy ini akan menguatkan alibi Peggy nanti di pra-peradilan? Ya, intinya saya sepakat dengan Bung Rasman. Kalau sudah disita, ya itu kewenangan penyidik. Peggy Setiawan tidak berhak untuk mengoperasikan lagi, tidak bisa untuk mengoperasikan lagi. Tapi bukan berarti kepemilikannya itu beralih ke penyidik seperti pernyataan di awal. Itu yang saya luruskan. Coba diputar tuh di awal. Oke. Ya, jadi intinya kalau barang bukti disita sepakat. Yang penting penyidik menjelaskan bahwa itu disita. Yang kedua, barang bukti kalau sudah disita tidak boleh ya diutak-atik ataupun dihapus dan seterusnya, harus dijaga keutuhannya. Maka untuk memastikan apakah diutak-atik atau tidak, dihapus atau tidak, dilaporkan ke Propam ini biar ada kejelasan, biar ada kepastian hukum. Itu intinya ya. Kita tunggu hasil Propam. Kemudian begini. Apakah yakin? Sebentar, saya belum selesai, Bang. Iya, silakan. Di pra-peradilan, ya,
tadi pertanyaannya di pra-peradilan. Di pra-peradilan ya sebenarnya mempersoalkan penetapan tersangka. Karena bagi kami penyidik ini ya karena orangnya berbeda antara Peggy alias Peron dengan Peggy Setiawan, maka kami meyakini penyidik tidak mempunyai petunjuk maupun alat bukti ya untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Dalam KUHP maupun dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019 jelas harus ada dua alat bukti. Kami meyakini kan alat buktinya itu tidak ada. Oleh karenanya yang harus penyidik tunjukkan, yang harus penyidik buktikan di pra-peradilan nanti ya, bukan kami nanti. Penyidik harus bisa menunjukkan, membuktikan alat bukti ya. Alat bukti apa? Kemudian sehingga bisa menetapkan klien kami sebagai tersangka. Akan dinilai oleh hakim, akan diputus oleh hakim sah atau tidak. Itu. Ya, Bung Rasman, bagaimana tanggapan Anda? Begini ya. Pertama, Adinda Tony sudah sepakat. Nah, itu baru ya supaya kita luruskan. Berikutnya, kalau sudah disita, otomatis tidak dioperasionalkan. Pertanyaannya, apakah polisi akan mengobo-obo, akan membuka? Nah, kalau itu keberatan, tentu nanti ketika di persidangan selesai handphone dikembalikan. Kalau ternyata ada yang dihapus atau di-delete atau lain-lain digunakan oleh penyidik di luar konteks tersangka yang diambil rangkaian peristiwa melalui jejak digital, maka pengacara dan atau Peggy Setiawan dapat melakukan upaya hukum. Nah sekarang kalau itu diminta ke Propam, kemarin malam Adinda Tony ini ngomong, Pak Kapolri, tolong dong jelaskan status hukum Saudara Rudiana. Sudah dijawab, tunggu dulu. Sudah dijawab oleh Kadif Humas bahwa statusnya tidak ada masalah. Nah, lalu kemudian sebentar dulu, saya kan meluruskan ini. Nah, baru saya sampaikan begini. Saya berkeyakinan pertama, ada dugaan orang yang menyuruh membuat keterangan berbeda. Diduga seorang lawyer bernama JN. Itu sudah dilaporkan dan saya yakin akan diperiksa. Saka Tatal memberi keterangan yang berbeda-beda. Saya juga yakin sebentar lagi juga akan diperiksa dan mungkin akan dibawa. Yang terakhir, pra-peradilan ini, kalau saya lihat dari argumentasi yang dibangun oleh para lawyer, saya yakin kok sepertinya prapitnya akan ditolak. Ini keyakinan saya. Kenapa? Karena dalam beberapa debat saya perhatikan di beberapa TV swasta, tidak saja di iNews, mereka ini masuk ke pokok perkara. Saya sudah sering pra-peradilan. Harus bertahan pada konteks penetapan TSK. Contoh, nama Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan. Harus dijawab juga. Kenapa di Bandung namanya jadi Romi, bukan Peggy Setiawan, bukan Robi. Tapi dia Robi. Kenapa diperkenalkan Robi ini sebagai keponakan oleh bapaknya? Kenapa bapaknya menggandakan kakak? Maksudnya apa? Rangkaiannya kelihatan dua-dua diduga berbohong. Diduga, bukan menuduh. Seperti itu. Oke, Bung Tony, saya kalau menurut Anda juga pernah menangani beberapa kasus yang juga disita akun Facebooknya atau Instagramnya oleh penyidik begitu ya. Nah, dalam pandangan Anda, seberapa penting? Apakah status Facebook ini menjadi bukti barang bukti primer yang dapat dijadikan sebagai alat Anda untuk membela klien Anda? Kalau Anda menjadi kuasa hukum dari kasus yang melibatkan atau penyita Facebook ini? Ya, penyidik saja sampai menyita akun Facebook klien kami, Peggy Setiawan, berarti akun Facebook itu penting menjadi jejak digital sebagai petunjuk untuk membuat terang peristiwa pidana. Begitu bagi penyidik. Begitu juga bagi kami, ya. Makanya barang bukti itu kan netral, tergantung siapa yang menafsirkan, kan. Nah, bagi kami itu juga penting. Kenapa? Karena kami menilai dari postingan-postingan, rangkaian postingan dari 12 Agustus 2016, on the way ke Bandung, dewekan dia tetap sendirian juga berani. Kemudian 17 Agustus ada di Bandung, di situ 24 Agustus lupa suasana kampung. Dari rangkaian-rangkaian itu, ya, kami menilai postingan Peggy Setiawan ini sangat penting, yang bagi kami menunjukkan bahwa Peggy Setiawan pada saat kejadian tidak berada di Cirebon, melainkan berada di Bandung.
Nah, pembuktiannya nanti lihat kondisional. Kalau memang ya di pra-peradilan itu ya situasinya dipandang perlu harus dibuktikan, ya akan kami buktikan. Tetapi kalau memang cukup hanya untuk memeriksa ya alat bukti yang disampaikan oleh penyidik untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan saja, ya, kemudian hakim sudah bisa menilai, bisa melihat, ya syukur sudah batal tersangkanya, kan gitu. Baik. Terima kasih Bung Tony, Bung Rasman atas informasi. Saya 1 menit aja, Singkat ya. Kalau ternyata nanti Prapit ditolak, saya mohon kepada pengacaranya jangan terlalu ekspresif. Tapi kalaupun diterima, jangan juga terlalu ekspresif. Kepentingan saya adalah sebagai warga negara ingin kasus ini cepat tuntas, atau istilahnya satset atau tastes. Oke? Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Bung Rasman, praktisi hukum, dan juga Bung Tony. Ya, atas waktunya bisa bergabung bersama kami di iNews Today. Semoga penanganan kasus Vina ini dapat cepat mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, menemukan siapa sebenarnya dalang di balik pembunuhan yang mengakibatkan Eki dan Vina ini bergulir hingga saat ini ya.